Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa menjelang sidang peninjauan kembali untuk mantan terpidana Saka Tatal yang rencananya akan digelar pada 24 Juli 2024 ini. Aku melihat ya keterangan dari kuasa hukumnya Titin Priyalianti sepertinya sangat percaya diri dan juga yakin bahwa kali ini di sidang PK-nya akan bisa dimenangkan karena ada sekitar 4 novum atau alat bukti baru yang sudah disiapkan dan juga diserahkan. Plus juga ada sekitar 200 dokumen yang ini juga diserahkan ke Oto Hasibuan yang secara tidak langsung ini akan ngebantu para terpidana lainnya 7 orang yang saat ini berada di dalam penjara untuk bisa membuktikan keyakinan dari Titin Priyalianti dengan temuannya selama 8 tahun terakhir bahwa Bu Titin yakin bahwa sebenarnya peristiwa terkait dengan pidana yang dituduhkan kepada ke-8 orang yang divonis 8 tahun lalu itu sebenarnya tidak ada. Itu semua adalah karena laka lantas tunggal. Ya, ini adalah salah satu bagian novum yang juga diikutkan dalam persidangan nanti 24 Juli terkait dengan foto baut yang ada di foto baut ini yang ada bagian tubuhnya dugaannya adalah dari miliknya Vina. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu miliknya Vina atau bukan, harus ada keterangan ahli juga sih, dari ahli forensik dicek DNA-nya. Tetapi kalau sepertinya itu tidak bisa didapatkan, ya suka tidak suka ini adalah bagian yang nanti jadi subjektivitas. Apakah hakim itu merasa yakin atau tidak. Nah, foto dari baut ini sebenarnya kalau aku cek dari beberapa sumber ya, aku silangkan juga dengan informasi dari salah satu saksi yang merupakan saksi pemilik bengkel ini. Dia ini di malam kejadian membantah banyak hal tentang salah satu saksi Pak Suroto yang bilang bahwa katanya dia yang pertama kali menemukannya, ada kemudian celana dalam Vina melorot dan sejenisnya. Karena menurut pemilik bengkel ini yang diwawancara sama Kang Deddy ya, bahwa dikatakan malam hari itu saya sedang di bengkel, jaraknya memang gak jauh ya dari lokasi kejadian di jembatan tersebut. Ada satu motor pemuda katanya datang menghampiri bengkelnya itu sekitar jam setengah 11 malam. Pada saat setengah 11 malam tersebut, pemuda tersebut ngomong ke dia, "Pak, itu ada orang jatuh di motor, dari motor, ada 2 orang di jembatan tersebut. Tolong dilihat dong," gitu. Kurang lebih intinya seperti itu. Dan pemuda tersebut katanya mau lanjut karena mau melaporkan ke polsek setempat. Nah, pada saat jam sekitar setengah 11 itu, pemilik bengkel ini beserta temannya menghampirilah lokasi yang dimaksudkan tersebut. Pada saat dia sampai, ternyata sudah ada sekitar 4 orang di sana yang juga adalah warga orang lewat lalu lalang. Nah, dugaannya ini adalah orang yang menghampiri pemilik bengkel ini yang melaporkan ke Suroto. Karena kan Suroto itu adalah sebagai banpol ya. Banpol itu adalah kayak orang bantuan polisi singkatannya yang ngebantu polisi dari warga sipil honorer sifatnya dan dikatakan akhirnya kan si Suroto ngaku bahwa saya datang ke sana itu bersama dengan anggota kepolisian setempat dan pada saat datang itu memang sudah rame. Kondisinya benar gak sih hujan? Dikatakan oh malam itu memang habis hujan dari sore tapi waktu kejadian sekitar setengah 11 bukan jam 10 malam ya itu sudah gerimisnya nggak terlalu deras ya jadi masih banyak orang juga lewat lalu lalang di situ dan dikatakan bahwa tidak ada tuh batu-batu ataupun juga bambu atau hal-hal yang mengindikasikan adanya peristiwa ini karena tawuran. Memang tempat tersebut tahun dulu itu sering dijadikan tempat untuk tawuran. Pemuda-pemuda di sana tidak tahu apakah mereka geng motor atau tidak, karena kalau terjadi bentrokan seperti itu, mereka tidak memakai atribut apapun. Tetapi, apakah ini sebuah asumsi dari sebagian orang, terutama Ibtu Rudiana, yang berasumsi dengan jiwa polisinya ada kecurigaan, karena lokasi tersebut identik dengan tempat yang sering sekali dijadikan tempat tawuran, makanya pada saat ada kejadian murni kecelakaan, ada yang mengarah ke sana. Itu adalah salah satu dugaan yang memang Ibu Titin dari awal sampai sekarang sangat konsisten bahwa kejadian itu tidak pernah ada.
Nah, kembali mengenai foto baut yang ada dugaannya adalah bagian tubuh dari Vina, ini sepertinya bisa diklarifikasi dengan keterangan ahli ya. Aku nggak tahu, ada empat ahli yang juga akan dihadirkan dalam sidang PK-nya Bu Titin. Aku tidak melihat adanya saksi ahli yang forensik yang dihadirkan tuh kalau nggak salah ada Reza Indragiri, terus juga Pak Susno Duaji, terus juga ada mantan Pak Ogroseno ya, mantan Wakapolri, terus juga ada satu lagi aku lupa, tetap sama Kang Deddy Mulyadi mungkin ya. Tapi kok tidak ada saksi ahli yang merupakan forensik? Karena apa? Ini masih bisa loh teman-teman menjadi salah satu bagian petunjuk banget, meyakinkan secara ilmiah. Kenapa? Karena dokter forensik itu bisa menunjukkan, kan kalau dugaan dari Bu Titin, lukanya Vina yang katanya adalah benda tajam di bagian kakinya, itu sebenarnya bukanlah berasal dari samurai ataupun juga celurit, tapi adalah dari baut tersebut. Menurut aku ini sangat kuat sekali, karena aku belajar dari kasus Subang ya. Kasus Subang itu alat yang dijadikan untuk menghabisi korban, itu tidak ditemukan. Tetapi dengan melihat foto-foto, ini kan sama kayak kasusnya Bu Tuti dan juga Amel ya. Ada dokter Hastri yang melakukan otopsi ulang setelah 40 harian, tidak melihat secara langsung korban jenazahnya, tetapi melihat dari foto-foto bisa diidentifikasi, oh ini adalah jenis senjatanya seperti ini loh yang dipakai untuk menghabisi. Aku yakin juga sama, kalau memang dari kuasa hukum Titin Prialianti ini yakin bahwa luka di bagiannya Vina itu adalah karena baut ini, itu harusnya ada keterangan saksi ahli dari forensik. Kan ada juga forensik yang swasta. Kalau untuk pihak kepolisian kan agak sulit kan ya, karena ya bagaimanapun juga ada satu alma mater, ada keengganan lah, kita tahu lah masalah kode etik dan sejenisnya. Dan mudah-mudahan ada kejutan baru, tidak hanya dari 4 narasumber yang akan dihadirkan, tapi juga ada dari forensik. Mudah-mudahan itu yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini kalau aku lihat sebenarnya dia ini ngerasa serba salah teman-teman. Serba salahnya adalah karena dia sebenarnya nggak mau diem-diem aja. Dibuktikan kok waktu film Vina itu viralnya luar biasa, banyak orang yang mencari keadilan, banyak yang mempertanyakan kok Pak Rudiana diem-diem aja sih. Kan akhirnya Ibtu Rudiana kan berbicara lewat Instagramnya bahwa saya itu tidak diam saja, saya itu terus melakukan yang terbaik, bahkan kami itu masih banyak menyimpan kesedihan terkait dengan peristiwa putra kandung kami. Makanya waktu itu kan Ibtu Rudiana meminta kepada masyarakat jangan membuka luka lama ini karena traumanya itu sampai sekarang. Tetapi sekarang kita melihat yakin ini apakah betul karena ada luka psikologi yang sebegitu dalamnya, atau justru karena mungkin saja ini ada efek domino. Masyarakat tuh menilai bahwa kalau memang betulan ini ada unsur terkait dengan ya pidana, kenapa banyak kejanggalan yang terjadi. Kejanggalan ini kalau aku lihat juga dari keterangan salah satu kuasa hukum para terpidana, ada 7 orang ya teman-teman yang berada di penjara, tapi kecuali Sudirman, karena Sudirman belum masuk kuasa hukumnya tim ini. Jutek Bongso yang mengatakan bahwa langkah pertama kami memang belum mengajukan PK, biarkan Saka Tatal dan timnya dulu yang mengajukan PK. Yang kami lakukan pertama kali adalah melaporkan Ibtu Rudiana dengan banyaknya kejanggalan. Kita pengen menguji gitu, karena pengakuan dari salah satu klien kami terpidana bahwa klien kami itu disetrum, diinjak, bahkan tidak didampingi oleh kuasa hukum selama pemeriksaan di tahun 2016 tersebut. Makanya dia mau mengakui hal yang tidak pernah dia lakukan. Dan mereka juga bilang mereka tidak di BAP secara one on one, tapi mereka tuh sudah disiapkan, di set up. Ini tuduhan yang luar biasa ya, harus juga dibuktikan. Katanya sudah dituliskan skenario ceritanya di papan tulis, kemudian mereka tinggal menceritakan kembali, mengatakan apa yang sudah diduganya direkayasakan, bahkan sampai mereka tanda tangan pun. Tanda tangan ini adalah bagian akhir dari BAP, karena BAP kan berita acara pemeriksaan itu verbatim, apa yang dituliskan tersangka saat itu ditulis oleh penyidik satu persatu, dan pada akhirnya dibacakan dan disetujui baru ditandatangani. Itu pun tanda tangannya katanya dipegangin loh sama oknum agar mereka mau tanda tangan. Apakah betul peristiwa geng motor dan kejar-kejarannya itu ada apa enggak? Katanya ada CCTV yang di dekat Indomaret,
dan juga sebagian area di dekat TKP, karena area tersebut tuh nggak sebegitu gunung atau kampung banget lah. Masih ada CCTV di beberapa perumahan, dan juga dikatakan bahwa CCTV tersebut sudah ada tetapi tidak dibuka. Kenapa tidak dibuka? Alasannya, kalau kita simak beberapa kali dikatakan dari kuasa hukum Saka Tatal, katanya 2 polisi tersebut yang dihadirkan dalam persidangan tidak memiliki kemampuan untuk ngebuka CCTV, dan yang kedua adalah dikatakan bahwa CCTV-nya gelap. Oke, aku tidak tahu. Mudah-mudahan dengan Bu Titin yang mengatakan ada 4 novum tersebut, mudah-mudahan juga ada salah satu jejak digital yang bisa menguatkan keyakinannya bahwa ini bukanlah ada unsur pidana. Tapi gimana dong dengan polisi yang dulu memberikan judgement ya bahwa ini adalah laka lantas? Kan kalau aku nggak salah dengar dari sebagian penyidik ya ataupun juga petugas, polisi yang memberikan judgement ya bahwa ini adalah laka lantas tunggal, kan sudah diberikan hukuman kode etik. Lantas kalau seandainya terbukti bahwa ini adalah laka lantas tunggal, haruskah mereka menuntut kembali, memperbaiki namanya? Ya, itu adalah internal dari Polri untuk kelanjutannya seperti apa. Terus yang disampaikan dari Jutek Bongso ini juga, kenapa mereka itu kesannya hanya percaya pada keterangan Aep dan Dede. Padahal banyak keterangan warga pun juga yang bertolak belakang dengan Aep dan Dede. Misalnya warung. Tidak ada tuh warung yang buka sampai jam segitunya. Kalaupun memang ada buka sampai jam segitu, kok bisa secara logika Aep bisa melihat dari jarak 50 sampai 100 meter dengan kondisi yang cukup remang-remang dan juga gelap, bisa melihat wajah dari para pelaku dengan jelas. Nomor polisi dari plat motor yang dikendarai, katanya ada 4 motor, ada 8 orang. Ini bagaimana dia bisa clear sebegitu jelasnya? Karena indikasi orang bohong, kalau aku ngelihat keponakan-keponakanku yang masih balita atau yang masih ya 10 tahun, belasan tahun gitu, kalau mereka bohong itu kelihatan banget saat mereka tuh ngomongnya detail banget. Terlalu detail adalah salah satu indikasi. Bahkan juga Aep dan Dede pun di tahun 2016 dan juga 2017 persidangannya itu tidak pernah berhasil menghadirkan mereka. Padahal kan profesi mereka secara sosial, mohon maaf, mereka bukanlah profesi yang high profile. Mereka hanya bekerja sebagai pencuci motor dan juga mobil. Masa sih tidak bisa menghadirkan mereka? Apakah sebegitu sibuknya? Atau bahkan jangan-jangan sengaja mereka tidak dihadirkan, karena kalau dihadirkan nanti hakim melihat banyak kejanggalan dan tidak dipercayai. Kalau seandainya dalam persidangan PK nanti itu disiarkan secara langsung, aku yakin sih, karena PK itu kan setahu aku bakal dilakukan persidangan sama seperti persidangan pertama kali di pengadilan negeri. Semua saksi dihadirkan, perdebatan A, B, C, dan D. Alangkah baiknya mudah-mudahan PK itu bisa diakses persidangannya secara langsung oleh media agar kita bisa melihat kejanggalan-kejanggalannya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman bahwa yang terjadi nanti hasil putusannya adalah yang sebenarnya terjadi. Kalau memang para terpidana itu tidak bersalah, termasuk juga Saka Tatal, ya harusnya dibebaskan lah. Apapun status seseorang, ekonomi, ataupun juga pendidikan, latar belakang, kayaknya nggak fair ya kalau mereka bukan pelakunya, tapi malah ditetapkan sebagai terpidana. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus ini. Kalau ada update terbaru, bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini. Bye.